Nah, di video yang pertama kita udah bahas soal jenis-jenis makanan kucing yang ada raw food, cook food, wet food, dan dry food. Nah, sekarang kita akan bahas komposisi dari dry food dan wet food. Jadi kalau cook food dan raw food kan kalian bebas mengkomposisikan sesuai dengan keinginan kalian, asalkan sesuai dengan guideline-nya, sesuai dengan kebutuhan basic protein, lemak, karbohidrat, dan teman-temannya itu. Nah, kalau dry food dan wet food ini kan tersedia di pet shop, tersedia di mana-mana. Aku akan membantu teman-teman untuk memilih wet food dan dry food, merek apa sih yang cocok untuk hewan kalian. Aku punya 3 produk dry food dan 3 produk wet food, masing-masing dari kelas yang berbeda. Aku akan membahas komposisinya supaya teman-teman paham bahwa ingredient ini bagus, ingredient ini tidak bagus, dan yang ini nutrisinya sedikit, ini nutrisinya banyak gitu. Ini ada, aku punya untuk kelas reguler ini aku wakili dengan Meo. Kemudian yang premium ada Equilibrio. Kemudian yang super premium ada Royal Canin gitu. Terus untuk wet foodnya ada 3 juga. Kalau untuk yang kelas regulernya ada ini makanan sejuta umat Whiskas. Kemudian ada ini produk yang kalian pasti nggak terlalu sering dengar ya, ini Pure Fact. Ini kelasnya kita bilang sih ya premium lah ya, lumayan. Kemudian yang super premium Royal Canin lagi. Oke, kita lanjut ke pembahasan komposisinya. Jadi yang pertama kita bahas dulu soal wet food ya. Yang ini Whiskas, yang ini Pure Fact, yang ini Royal Canin. Nah, aku mau nunjukin dulu kenapa wet food ini sebenarnya kurang oke kalau misalnya dijadiin makanan setiap hari. Jadi kalau misalnya kalian lihat ke komposisinya, ini mohon maaf ini pakai bahasa Thailand, memang Whiskas dari Thailand. Jadi kalau kalian lihat analisa nutrisinya nih, dia proteinnya itu hanya 7% nih. Dan mayoritas isinya adalah air. Kadar airnya adalah 87%. Ini. Nah, jadi ini makanan isinya sebenarnya cuma air doang, proteinnya cuma sedikit. Gitu. Dan ini hampir semua wet food kayak gitu. Coba kalau kita lihat Royal Canin. Royal Canin pun nah, ini dia. Royal Canin aja proteinnya cuma 9%, kemudian moisture-nya atau airnya itu 78,5%. Ya. Kemudian yang Pure Fact ini, nah ini lumayan dahsyat nih, proteinnya 16% dan moisture-nya itu 78%. Ini lumayan karena kalau aku lihat ini dari chicken and tuna liver. Jadi dia dari hati bahan utamanya, makanya proteinnya lumayan tinggi. Ini lumayan keren sih makanannya. Itu. Nah, ini sebenarnya makanan-makanan yang at least bisa lah dikasih seminggu 2 kali gitu ya. Nanti beda lagi dengan makanan-makanan wet food yang khusus untuk kucing yang sakit. Itu pasti komposisinya akan jauh berbeda daripada 3 makanan ini gitu. Jadi mulai lemaknya, proteinnya, fiber atau seratnya itu semuanya pasti berbeda gitu. Jadi aku kasih ke kalian ini adalah makanan yang at least bisa kalian kasih seminggu 2 kali atau 3 kali. Dan kalau misalnya nanti kita coba buka lagi wet food yang kitten, itu nanti bisa beda lagi komposisi proteinnya. Kalau yang aku bawa di sini ini semuanya khusus untuk kucing yang adult. Gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke dry food. Nah, sekarang kita lanjut ke dry food ya. Nah, untuk dry food ini aku udah pilihin dari kelas reguler perwakilannya Meo, kemudian dari kelas premium perwakilannya adalah Equilibrio, dan yang kelas premium perwakilannya adalah Royal Canin Hair and Skin. Nah, kalau untuk dry food kita ngelihatnya yang pertama adalah kita nggak lihat analisis nutrisi dulu ya. Sekarang kita lihat komposisi pembentuk si makanannya gitu. Jadi kalau kita lihat di Meo, kita cari dulu di mana ini. Nah, ini. Nah, ini ingredient ya kandungannya.
kandungan yang pertama ini adalah kandungan yang paling banyak membentuk makanan kucing ini. Nah, kalau si Meo ini kandungan yang paling banyak adalah whole grain cereal atau corn dan rice. Nah, ini adalah jagung dan nasi. Berarti kan makanan ini sebenarnya komposisi paling banyaknya adalah karbohidrat. Padahal sebenarnya kucing itu adalah karnivora sejati. Artinya mereka itu butuh makanan yang berdaging intinya gitu. Jadi mereka butuh sebenarnya komposisi utamanya adalah daging. Nah, jadi yang pertama udah corn dan rice. Kemudian yang kedua poultry meal. Poultry meal ini berarti daging ayam. Habis itu ada vegetable protein. Berarti ini protein nabati nih. Ada soybean dan corn. Nah, jadi ini sebenarnya kalau ngeliat dari ingredientnya, ini nih kurang cocok buat kucing karena dari ingredient yang pertama aja udah isinya tanaman gitu. Sementara kucing itu adalah karnivora sejati, butuh makanan yang berdaging. Coba kita lihat lanjut sama Equilibrio. Equilibrio itu nih, ini ada basic compositionnya. Nah, kalau kalian lihat di sini ini adalah debone chicken. Berarti kan komposisi pertamanya adalah ayam yang nggak ada tulangnya gitu. Jadi intinya nih makanan ini nggak ada tulangnya, artinya kandungan kalsiumnya tidak akan terlalu tinggi. Berarti nanti pembentukan kalsium di urinnya pun juga akan lebih sedikit. Artinya resiko pembentukan kristal yang bikin mereka susah pipis pun juga semakin sedikit gitu. Kemudian dia pakai brewer's rice. Nah, ini baru nih ingredient kedua, baru nasi. Kemudian ada fish meal. Fish meal juga daging ikan. Nah, kemudian ada lagi nih poultry byproduct meal. Apa tuh poultry byproduct meal? Byproduct meal itu tuh maksudnya jeroan. Jadi kalau kalian baca ada poultry byproduct, fish byproduct, ini adalah jeroan-jeroannya si ayam atau ikan itu. Jadi bayangin aja kalau misalnya manusia kebanyakan makan jeroan aja kan biasanya ada kolesterol lah, ada macem-macem masalahnya. Nah, sama di kucing pun juga gitu. Kalau misalnya mereka makan makanan yang banyak jeroannya, nanti elektrolit di tubuh mereka pun juga jadi nggak seimbang gitu. Nah, coba nih kita lihat yang Royal Canin. Nah, itu basic compositionnya. Nah, ini kalau kita lihat Royal Canin, dia yang pertama aja dehydrated poultry protein. Ini berarti ayam ya. Kemudian ada lemak animal fats, vegetable protein yang diisolasi. Ini berarti hanya protein-protein tertentu yang ditambahkan. Kemudian baru nih ingredient keempat nih baru nasi gitu. Makanya makanan semacam Royal Canin ini dibilangnya kelasnya premium, super premium. Karena dia ingredientnya aja udah sebagus ini gitu. Selanjutnya kita lihat ke analisis nutrisi ya. Nah, kita mulai dari si Royal Canin dulu. Nah, yang kalian baca ini analytical constituent ya. Yang paling penting adalah proteinnya harus tinggi, harus di atas 30%. Kalau Royal Canin berarti dia ada 33%, kemudian fatnya ada 22%. Ini oke banget ya, dengan protein 33%, fat 22% ya oke banget. Membuat mereka cepat gendut. Kemudian fiber ini juga lumayan penting supaya mereka nggak susah pup, ini 5%. Kemudian, nah ini karena Royal Canin Hair and Skin sih ya, jadi dia punya perbandingan omega 3 dengan omega 6. Ini penting untuk nutrisi kulit, memperbaiki skin barrier, kemudian juga menumbuhkan lebih banyak bulu. Oke, ini analytical constituent dari Royal Canin. Kalau kita lihat Equilibrio. Nah, ini crude proteinnya sama nih 33%. Tapi fatnya itu hanya 18%. Beda ya, Royal Canin tadi 22%. Crude fibernya juga lebih sedikit, 3,5%. Artinya akan lebih mudah terjadi konstipasi. Kemudian karena dia reguler aja, bukan makanan khusus untuk kulit dan bulu, dia ada komposisi yang lain yang dijabarkan. Itu ada kalsium, ada fosfor. Ini kalsium sama fosfor nggak boleh terlalu timpang ya jumlahnya, karena bisa bikin kristal juga di urin. Nah, coba kita lihat ke Meo. Nah,
ini ya, crude proteinnya 30%, udah beda jauh tuh sama Royal Canin sama Equil. Fatnya cuma 9%, udah beda jauh lah pokoknya. Fiber 4%, oke lah, masih bisa tertolong gitu, nggak gampang-gampang amat konstipasi. Moisture-nya juga 10% gitu. Nah, yang terakhir kalau kalian mau lihat kualitas makanannya, kalian lihat feeding amount-nya gitu ya. Jadi ini misalnya Meo untuk kucing berat 3,2 kg itu butuh 58 gram makanan per hari. Ini lumayan ya, lumayan banyak. Lumayan banyak jumlah makanannya. Coba kalau kita lihat ke Equil. Untuk kucing berat 3 kg dia butuh 58 gram. Oke lah, mirip-mirip cucok ya. Ini memang makanan kelas premium. Coba kalau kita lihat yang super premium, untuk kucing berat 3 kg aja itu cuma butuh 41 gram. Buat kucing 4 kg dia cuma butuh 50 gram. Berarti hanya dengan makanan lebih sedikit itu mereka lebih kenyang dan lebih terpenuhi nutrisinya gitu. Makanya kalau kalian lihat kemasannya pun beda dong ya. Nih. Ini si Meo ini kemasan paling kecilnya nih berapa gram sih ini? Ini gede nih 1,3 kilo nih. Kalau Equil ini kemasan yang paling kecilnya ada 500 gram. Kalau Royal Canin kemasan paling kecilnya itu pasti 400 gram. Gitu ceritanya. Makanya kalau misalnya kucing kalian lebih lahap makan Meo, terlihat lebih banyak makan Meo, itu bisa jadi karena mereka memang kurang makannya gitu. Kalau misalnya lebih sedikit makan Equil atau Royal Canin, ya karena memang yang dibutuhkan cuma segitu aja. Gitu. Nah, jadi gitu ya penjelasan aku tentang perbedaan komposisi, kemudian analisis nutrisi dari wet food dan dry food. Jadi sekarang teman-teman udah paham bedanya makanan kelas reguler, premium sama super premium. Jadi monggo sekarang dipilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan ya memang sih kalau makanan yang super premium dan premium itu memang lebih mahal. Cuma kalian lihat sendiri kehidupan kucing kalian insya Allah sih akan lebih terjaga gitu. Sekian video kali ini, terima kasih udah nonton sampai habis. Dadah.